Sekali sebiakin kuni zamni kita akan membahas harga Bitcoin, Solana, dan Shiba Inu. Hadirin sekalian, kita hanya punya beberapa hari lagi sebelum pergerakan besar berikutnya di pasar kripto. Akankah harga Bitcoin naik menuju 80.000 dolar dan kemudian akan ada koreksi pasar kripto? Ataukah koreksi pasar kripto ini akan terjadi dalam waktu dekat? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin. Kita akan bicara tentang altcoin dan kita akan membahas transaksi baru baik itu long maupun short. Lihatlah bagaimana situasi harga Bitcoin saat ini. Kita sudah membahas dengan Anda bahwa di antara garis-garis merah ini ada garis resistensi. Itu berada di 73.400 dolar dan sekitar 69.500. Izina posisi resistensi yaitu na sedia di garis resistensi yang nyawa dari sini na sekitar 81.500. Peristiwa apa yang akan berdampak sangat besar pada pasar kripto? Mari kita bahas. Pada hari Rabu nanti kita akan menghadapi rapat The Fed. Setelah keputusan mengenai suku bunga, akan ada konferensi pers. Selama konferensi pers tersebut, nilai tukar bisa saja mulai bergerak ke arah yang berbeda. Jadi hari Rabu nanti akan sangat volatil, mohon diperhatikan. Pada hari Kamis juga akan sangat volatil. Seringkali harga Bitcoin bergerak ke satu arah pada hari Rabu, lalu ke arah lain keesokan harinya. Oleh karena itu, pada hari Rabu dan Kamis akan sangat volatil. Apa inti dari pertemuan The Fed? Ini suminda turutkan suku bunga, ini tetap jadi hal negatif. Dan lagi mereka bisa mengatakan dalam konferensi pers bahwa dalam beberapa bulan ke depan mereka tidak akan menurunkan suku bunga karena mereka ingin melihat bagaimana inflasi akan berkembang setelah peristiwa yang terjadi antara Iran dan AS. Karena ada kemungkinan bahwa inflasi bisa meningkat pada bulan April dan Mei. Oleh karena itu, mereka kemungkinan besar baru akan menurunkan suku bunga pada musim panas. Zona dukungan, mari kita ulangi, di mana posisinya? Dukungan kita berakhir di 70.000 dan 55 atau 55.000 dolar, dukungan berikutnya hanya ada di 45 dan 40.000 dolar. Kita pindahkan informasi ini sekali lagi ke grafik. Di sini kita punya garis resistensi berikutnya. Di sini garis resistensi pertama kita berakhir. Artinya dari titik ini, jika tiba-tiba terjadi kenaikan harga, ada kemungkinan besar akan terjadi koreksi ke bawah. Sampai saat ini harga Bitcoin masih belum berhasil menembus tren penurunannya. Anda bisa lihat garis biru itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa trennya masih terus bergerak turun. Nah, lihatlah, itu garis biru. Perhatikan baik-baik apa yang seharusnya terjadi pada harga Bitcoin ini. Harga Bitcoin itu harus menembus garis biru tersebut agar trennya bisa berubah dan pertumbuhan baru bisa dimulai. Namun sampai saat ini hal itu belum juga terjadi. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Rapat The Fed dapat berdampak negatif pada harga Bitcoin. Zona dukungan, Izokui tiba-tiba tuh harga Bitcoin jatuh, kita punya di sini 54.000 dolar dan kemudian 40.000 dolar. Ini semua adalah titik masuk potensial untuk posisi long dan untuk spot. Saya saat ini menunggu keputusan The Fed, artinya saya belum masuk ke transaksi. Kestingkit speciots mana kurs yang berkembang pada hari Rabu dan Kamis jika tiba-tiba naik dan apakah akan menembus garis ini atau masih ada kemungkinan kita akan turun. So jika tiba-tiba ada kenaikan, jika pada hari Senin hanya turun, maka berpatokanlah pada zona-zona ini mengenai pertemuan The Fed. Artinya pertemuan The Fed kali ini bisa menjadi peristiwa negatif bagi pasar. Ini Solana juga seperti Bitcoin berada di garis resistensi. Artinya garis-garis merah ini adalah garis resistensi yang berpotensi memicu koreksi. Mari kita perbesar perspektifnya agar Anda mengerti apa itu garis biru ini. Lihat, dari garis biru ini harga Solana, terutama di sini pada bulan Januari, turun. Jadi ada kemungkinan bahwa Solana akan turun lagi dari garis biru ini, tapi itu akan tergantung pada The Fed dan Bitcoin. Juga, jika tiba-tiba terjadi koreksi, maka zona dukungan mana yang harus dijadikan patokan? Nah, yang ini 60.000 dolar untuk Bitcoin. Jika terjadi koreksi, Solana akan berhenti tepat di sini. 67 dolar ini semua merupakan titik masuk potensial untuk posisi long. Pada saat ini saya tidak membuka posisi apapun. Saya sedang menunggu keputusan The Fed. Dan lagi samcho saya pesan tekun apa yang akan mereka katakan di konferensi pers. Jadi jika tiba-tiba ada koreksi, maka itu semua adalah titik masuk potensial. 35 dolar, lalu 40 dolar, dan 47 dolar. Itu semua adalah support, artinya titik balik potensial. Jika harga turun, terjadi konsolidasi. Dan di masa depan, garis biru ini ngomong-ngomong akan berperan di sini jika terjadi koreksi. Artinya ini semua adalah titik masuk potensial untuk posisi long. Jangan lupa setia, dukung video ini beri suka dan berlangganan. Jadi pada dasarnya saya tak ada lagi yang perlu ditambahkan tentang Solana. Kita harus menunggu Rabu dan Kamis, hari-hari itu akan volatil. Shiba Inu berada pada dukungan historis di antara dua garis hijau ini. Dari garis-garis hijau ini ia bergerak naik. Jadi bisa diasumsikan bahwa dari garis hijau ini ia akan naik lagi.
Anda lihat bagaimana ini terjadi dalam sejarah Shiba Inu. Namun karena ada konflik antara Iran dan ASLS, ada kemungkinan Shiba Inu akan tetap turun lagi. Dan ini akan bergantung pada Bitcoin dan pertemuan The Fed. Ya, saya sudah tunjukkan bahwa zona-zona ini adalah semua titik balik potensial ya. Dan zona-zona ini adalah support ya. Jika Bitcoin jatuh ke $40.000, maka Shiba Inu akan berhenti kira-kira di sini. 261. Jika kurs Bitcoin turun ke $45.000, maka Shiba Inu akan berhenti di sini. 312. Kemudian kita punya 370 dan sekitar 436. Jika nanti ada koreksi, saya akan membuka transaksi baru setelah rapat The Fed, setelah konsolidasi, termasuk untuk Shiba Inu juga. Karena harganya sudah turun sangat drastis dan pada dasarnya posisinya sekarang sudah sangat bagus. Maksud saya tempatnya sekarang. Ini cukup murah dibandingkan dengan sebelumnya, seperti yang Anda lihat. Atau lambat, Shiba Inu akan berbalik arah. Semua tergantung pada apa yang akan dilakukan The Fed sekarang. Jadi Rabu dan Kamis akan bergejolak. Sekali lagi, Rabu dan Kamis akan volatil. Ini terkait rapat The Fed, apa yang mereka katakan tentang apakah suku bunga akan diturunkan atau tidak. Jadi sangat berhati-hatilah. Jangan lupa berlangganan, jangan lupa tolong menyukai video ini, tulis sesuatu di kolom komentar, bagikan video ini, Anda akan sangat membantu saya dengan ini. Selamat malam dan sampai jumpa.